Kelahiran Pedang Iblis bab 1331 Warisan. Setelah mempelajari tentang tata letak negeri abadi, memperoleh pemahaman yang samar-samar tentang perpecahan politik mereka, dan mempelajari cara untuk maju melalui tingkatan dewa, Nuh dapat fokus pada jalannya ke depan. Aspek khusus dari tanah abadi adalah sebagian besar penduduknya tidak berasal dari tingkat yang lebih rendah. Sebagian besar eksistensi yang baru naik berjuang untuk bertahan dari perubahan lingkungan, dan kesengsaraan surga peringkat 7 adalah rintangan yang sulit diatasi di tanah fana. Sebaliknya, penduduk asli dari alam yang lebih tinggi dapat mengandalkan dukungan dan alat ilahi mereka yang kuat untuk mengatasi rintangan tersebut. Menjadi dewa di negeri abadi tidaklah sulit. Ini hanyalah masalah sumber daya yang sederhana. Batu jiwa yang diperoleh Nuh dengan menjual ketidakstabilannya adalah alasan dibalik fitur itu. Mata uang itu mengandung hukum mentah yang dapat diserap oleh para petani untuk ditingkatkan, sehingga siapapun dapat berharap untuk mencapai peringkat ke-7 selama mereka punya uang. Itu membuat tambang batu jiwa cukup berharga bagi penduduk negeri abadi. Sebagian besar lokasi tersebut milik keluarga penting, dan Noah dapat menghafalnya saat dia belajar di dalam perpustakaan. Lokasi-lokasi tersebut menjadi terlarang setelah sebuah keluarga berkuasa menempatinya, namun bahkan organisasi-organisasi tersebut tidak dapat mengendalikan semuanya. Tambang batu jiwa baru akan muncul setiap dekade, dan banyak penjelajah yang hidup untuk menemukannya. Nuh membaca tentang serikat pertambangan dan penjelajah terkenal yang berhasil menemukan lokasi tersebut dan merebutnya sebelum kedatangan organisasi yang kuat. Perpustakaan tidak bisa memberinya laporan rinci tentang tambang itu, tapi perpustakaan mengajarinya mengapa tambang itu terbentuk. Tambang batu jiwa seringkali muncul setelah pertempuran besar terjadi. Tanah abadi akan menyerap kembali mayat-mayat keberadaan ilahi dan menghasilkan lokasi-lokasi tersebut setelah jangka waktu tertentu. Bahkan kematian banyak binatang ajaib peringkat 7 dapat menciptakan lokasi tersebut. Batu jiwa memiliki peluang untuk terbentuk selama sejumlah besar energi mengalir kembali ke dalam tanah. Nuh tidak peduli dengan tambang itu untuk saat ini, tetapi mempelajarinya membawanya menuju jenis pengetahuan yang dia inginkan. Negeri abadi telah menyaksikan banyak ahli naik dan turun. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di permukaan dan langitnya. Tambang batu jiwa telah menjadi alasan di balik beberapa perkelahian, tapi itu bukan satu-satunya sumber daya yang dicari oleh para penggarap dewa. Setiap eksistensi berusaha untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Binatang ajaib bisa memakan apapun yang mengandung energi untuk berkembang, tetapi para pembudidaya dan bibrida membutuhkan lebih dari itu. Namun, mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dapat membuat mereka berkembang tidaklah mudah. Mendapatkan tambang batu jiwa membutuhkan keberuntungan dan penelitian bertahun-tahun, dan hal yang sama juga berlaku untuk sumber daya unik yang dapat bermanfaat bagi pelatihan mereka. Namun, lokasi tertentu bisa berisi lebih dari sekadar sumber daya sederhana, dan sulit untuk merahasiakannya dari penduduk negeri abadi. Organisasi-organisasi kuat akan berusaha menyembunyikan mereka, namun mereka selalu menjadi terkenal jika kekuatan-kekuatan tersebut gagal menangkap mereka dengan cepat. Berapa banyak warisan yang dimiliki pesawat yang lebih tinggi, seru Nuh dalam hati ketika membaca laporan tentang lokasi tersebut. Karena kehadiran ahli ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tanah abadi memiliki banyak warisan. Perpustakaan telah mencatat ribuan dari mereka, dan hanya sedikit dari mereka yang menemukan ahli waris yang layak. Sebagian besar warisan masih belum memiliki pemilik, dan beberapa di antaranya sangat sulit untuk direbut sehingga organisasi yang mengendalikan wilayah tersebut telah menjadikannya daya tarik yang populer bagi para penggarap yang bercita-cita tinggi. Warisan paling terkenal yang diketahui adalah Tanah Kejatuhan. Lokasinya berbatasan dengan sisi binatang ajaib, dan kisahnya adalah legenda yang pernah didengar oleh setiap penggarap. Kedamaian antara manusia dan binatang ajaib hanyalah fase sementara yang dicapai setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak tidak dapat hidup bersama, sehingga bentrokan selalu berlanjut di beberapa titik. Banyak perang terkenal terjadi di perbatasan antara kedua belah pihak, dan manusia sering kali kalah dalam perang tersebut. Gelombang binatang ajaib yang tak ada habisnya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan terlalu lama. Nafas sangat cocok dengan makhluk-makhluk itu. Hal ini menyebabkan terus menyusutnya wilayah sisi manusia. Banyak organisasi kuat yang bersatu untuk menangkis binatang ajaib setiap kali perdamaian runtuh, namun upaya mereka hanya dapat menunda hal yang tidak dapat dihindari. Sisi binatang ajaib itu terlalu kuat, dan menyembunyikan bahaya yang tidak ingin dibangkitkan oleh kekuatan manusia. Bahkan para kultivator peringkat 8 yang perkasa akan membatasi diri mereka untuk merebut kembali hanya beberapa wilayah ketika mereka memiliki kesempatan. Mereka tidak ingin membuat marah bencana hidup di kedalaman wilayah kekuasaan makhluk tersebut. Banyak makhluk kuat telah mati di perbatasan kedua belah pihak. Daerah-daerah itu kaya, dan kematian begitu banyak petani telah melahirkan fenomena aneh setelah perang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap ilahi bukan hanya kumpulan energi. Mereka memiliki lautan kesadaran yang kuat yang dapat mempengaruhi hukum dunia.
Setelah kematian mereka, gelombang mental mereka dapat mengubah lingkungan dan melahirkan warisan improvisasi yang memenuhi keinginan terakhir mereka. Sampai hari ini, Nuh membaca laporan. Banyak kekuatan kuat dari sisi manusia telah mengkonfirmasi keberadaan 237 warisan di perbatasan dengan wilayah binatang ajaib. Mengetahui banyaknya warisan itu hampir membuat Nuh menjadi gila. Keserakahannya terancam bocor keluar dari sosoknya, tapi dia segera menekannya untuk melanjutkan studinya. Angka ini hanya memperhitungkan warisan yang dekat dengan wilayah manusia, baca Nuh. Wilayah yang pernah mengalami peperangan yang lebih besar kini berada jauh di dalam wilayah kekuasaan binatang ajaib, sehingga membuat mereka sulit untuk direbut. Perpustakaan telah mencatat lokasi pertempuran hebat itu, tetapi tidak memiliki rincian lebih lanjut. Noah meletakkan buku itu di tangannya setelah dia membaca bagian itu. Warisan Sword Saint telah mengajarinya tentang keberadaan tempat-tempat itu di tanah abadi, tetapi dia tidak percaya bahwa jumlahnya bisa sebanyak itu. Organisasi terkenal juga menguasai sebagian dari warisan tersebut. Noah membaca tentang nama-nama yang dia dengar selama kunjungan singkatnya di kota Vagona. Setiap kekuatan dengan keberadaan peringkat 8 di barisannya mengendalikan setidaknya satu dari mereka. Keinginan terakhir dari para penggarap yang sekarat begitu kuat, pikir Nuh saat keserakahan muncul di dalam pikirannya. Luar biasa, Noah merasa sulit menahan kegembiraannya. Berbeda dari para pembudidaya lainnya, dia tidak harus membatasi penjelajahannya pada wilayah manusia. Dia tidak peduli jika tindakannya merusak perdamaian antara kedua belah pihak, dan spesiesnya membuatnya sempurna untuk tugas itu. Noah memanggil pelayan dan membayarnya lagi untuk mencari setiap informasi yang berhubungan dengan negeri kejatuhan. Dia bahkan membeli laporan dan buku yang disimpan di lantai atas perpustakaan. Keuangannya yang tipis menjadi lebih tipis, tetapi Noah bahkan tidak repot-repot mencatatnya saat dia mempelajari laporan-laporan tersebut. Bukan masalah baginya untuk menghasilkan uang jika dia memiliki cukup bahan, dan dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membelanjakannya. 3 bulan berlalu dengan cepat saat dia mengumpulkan pengetahuan tentang negeri kejatuhan. Noah meninggalkan perpustakaan setelah periode itu berakhir, dan dia bahkan tidak melirik ke arah Chief Ash saat dia keluar dari gedung. Nuh akhirnya memiliki target, dan tidak ada yang bisa mengalihkan perhatiannya dari target tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1332 Jubah. Negeri kejatuhan adalah target sempurna untuk keberadaan seperti Nuh. Pengalamannya di bidang binatang ajaib dan kehebatannya memungkinkan dia untuk bergerak bebas di antara dua domain dan memberinya kesempatan untuk memeriksa berbagai medan perang. Masalah utamanya adalah dia harus kembali ke wilayah pengaruh kota kristal untuk mencapai medan perang pertama. Keyakinan anggotanya menjadikan mereka garis pertahanan pertama yang sempurna melawan makhluk-makhluk itu. Itulah alasan mengapa pihak manusia tidak mengeluhkan fanatisme mereka. Aku tidak bisa tidak siap lagi, pikir Noah sambil berjalan melewati kota Vagona. Nuh telah belajar betapa mudahnya membuat musuh di negeri abadi setelah kejadian dengan Zak dan kelompok dari kota kristal. Dia juga mendapatkan ketenaran di kota Vagona, jadi dia curiga akan ada lebih banyak masalah yang menghadangnya. Itu memaksanya untuk melakukan beberapa persiapan. Nuh bukan lagi anggota negeri abadi yang tidak tahu apa-apa. Dia sudah cukup belajar untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan pelayarannya. Jadi dia tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu di kota Vagona untuk mendapatkan semua yang dia butuhkan. Penelitiannya di perpustakaan telah menghabiskan hampir setengah dari batu jiwanya, tetapi Nuh dapat dengan mudah memperoleh lebih banyak lagi. Namun, dia harus mengunjungi beberapa toko sebelum menyadari betapa mahalnya kebutuhannya. Saya perlu membeli pakaian, Noah menyimpulkan setelah dia meninjau kembali semua yang dipelajari di perpustakaan. Nuh selalu mengabaikan item pertahanan karena mantra tulisan tubuh dan tubuhnya yang kuat. Kulitnya lebih kuat dari kebanyakan material, jadi dia merasa tidak ada gunanya membuang waktu untuk membuat atau membeli armor. Gaya bertarungnya juga cukup ceroboh, dan pakaian hanya akan menghalangi jalannya. Namun, bidang prasasti itu cukup terkenal di negeri abadi. Lingkungan alam yang lebih tinggi menyediakan material ilahi yang berlimpah, sehingga para ahli di sana dapat mengkhususkan diri pada kreasi yang sulit. Mereka bisa membuat pakaian ringan yang mampu menangkis mantra dewa. Itu bukanlah segalanya. Jubah bertulisan dapat memiliki banyak efek tergantung pada kebutuhan pelanggan. Beberapa bahkan memiliki sifat regeneratif. Pertahanan fisik para kultivator selalu buruk, namun para ahli di negeri abadi dapat menutupi kelemahan itu dengan membeli jubah bertulis peringkat 7. Saya tidak membutuhkan perlindungan lebih lanjut, pikir Noah sambil berjalan menuju salah satu toko paling terkenal di kota. Tapi memiliki sesuatu yang bisa menyembunyikan kehadiranku mungkin berguna. Nuh telah mengetahui kekuatan mana yang menangani pembuatan jubah bertulis. Sebagian besar ruang prasasti memiliki beberapa ahli yang bertanggung jawab di bidang itu. Tetapi hanya sedikit dari master tersebut yang dapat masuk ke dalam keluarga Moneai dan mendapatkan kekayaan dengan membuat pakaian.
Itulah alasan mengapa keluarga Moneai lebih terkenal dibandingkan keluarga Balrog di kota Fagona. Penduduknya cukup kaya, sehingga mereka dapat menginvestasikan lebih banyak uang pada barang-barang bertulis mahal itu. Keluarga Moneai jelas memiliki toko-toko yang terhubung dengan ruang prasasti mereka. Itu telah membangun bisnis dari penciptaan barang-barang berharga tersebut. Nuh memasuki toko terbesar yang dia temukan dan membayar 30 batu jiwa untuk mencapai lantai yang lebih tinggi dari bangunan tersebut. Dia tidak membutuhkan jubah yang lebih murah. Dia perlu mencari master dan meminta pakaian dengan ciri-ciri tertentu. Seorang pelayan membawanya melewati tangga panjang yang melingkari pilar besar yang ditempatkan di tengah aula utama dan meninggalkannya di sebuah ruangan besar begitu mereka mencapai lantai terakhir. Pelayan lain membawakan serangkaian makanan lezat dan minuman untuk dinikmati sementara Noah menjelaskan kebutuhannya. Master yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda, meskipun mereka berasal dari bidang prasasti yang sama. Tokoh harus mendengar permintaannya untuk menawarkan layanan yang sesuai. Para pelayan juga memberikan katalog kepada Noah yang mencantumkan semua fitur yang tersedia. Beberapa jubah bahkan dapat memberdayakan individualitas seorang kultivator jika ahlinya berhasil memahaminya. Terlebih lagi, para master memiliki tingkatan yang menyatakan kemampuannya. Jubah yang dibuat oleh master tingkat 1 bisa berharga hingga 100.000 batu jiwa, dengan harga tergantung pada level jubahnya. Noah membaca katalog. Harga itu jelas di luar jangkauannya, jadi dia harus puas dengan pertemuan dengan master tingkat 4 yang berspesialisasi dalam jubah penyelubung yang dilengkapi dengan sifat regeneratif. Seorang wanita tegas tiba di kamar setelah beberapa saat. Dia adalah seorang kultivator peringkat 7 dalam tahap gas dengan rambut hitam pendek dan mata gelap. Sang master mengukur Noah dalam diam, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat menciptakan apa yang Anda butuhkan, kata sang master sebelum menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak memiliki kekuatan untuk membangun sesuatu yang dapat menyembunyikan keberadaan Anda. Hanya master tingkat 3 ke atas yang dapat menuliskan apa yang Anda butuhkan. Jawaban itu membuat Noah tercengang. Jubah yang dibuat oleh kultivator tingkat 3 bisa berharga hingga 1.000 batu jiwa, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengumpulkan jumlah itu dengan menjual ketidakstabilan. Nilai senjatanya akan berkurang jika dia mulai memproduksinya secara massal. Dia juga perlu membunuh beberapa binatang ajaib ilahi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatannya. Tetap saja, dia akan melakukan perjalanan jauh. Pengetahuan yang terkumpul di perpustakaan tidak mempersiapkan segala sesuatu yang bisa dia temui di alam liar. Dia juga menginginkan sesuatu yang memungkinkannya melarikan diri jika situasinya memerlukannya. Kalau begitu, panggil master tingkat 3, kata Noah sambil mulai merencanakan rute berburu sambil menunggu ahli baru tiba. Butuh beberapa saat hingga master tingkat 3 tiba. Noah harus menunggu beberapa jam sebelum seorang wanita pendek muram tanpa rambut dan mata putih memasuki kamarnya. Noah merasa sedikit khawatir saat auranya menyebar ke seluruh ruangan. Kehadirannya jauh lebih kuat daripada master lainnya, dan tingkat kultivasinya juga berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dia adalah seorang kultivator peringkat 7 dalam tahap cair, dan Noah merasa telanjang di depan tatapannya yang menyendiri. Matanya sepertinya menyembunyikan suatu rahasia, tetapi Nuh tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapnya. Apakah kamu memiliki afiliasi atau status khusus? Wanita itu bertanya setelah dia menyelesaikan pemeriksaannya. Noah mengeluarkan kartu hijaunya, dan sang master mengangguk setelah melihat nama itu terukir di permukaannya. Kemudian, dia menyuarakan serangkaian instruksi. Saya Thea Moneai, kata sang master. Saya menerima permintaan Anda dan akan mulai mengerjakannya segera setelah Anda meninggalkan deposit. Barang tersebut akan berharga antara 1.000 hingga 2.000 batu jiwa tergantung pada keadaan akhirnya. Apakah 100 batu jiwa cukup untuk deposit? Nuh bertanya. Tidak, jawab Thea terus terang, tapi aku akan membuat pengecualian karena keluarga Balrog mencoba mengikatmu. Nuh merasa senang karena kejadian di dalam aula prasasti akhirnya memberinya manfaat. Dia buru-buru mengeluarkan batu jiwa dan menunggu tuannya memberinya instruksi lebih lanjut. Aku hanya perlu melihat individualitasmu dengan baik sekarang, kata Thea setelah dia menyimpan batu jiwa dan duduk di sofa di depan Noah. Kelahiran Pedang Iblis bab 1333 Gua. Noah meninggalkan toko setelah dia menyelesaikan permintaan Thea. Dia tidak khawatir dia bisa membocorkan detail individualitasnya. Setiap master prasasti harus bersumpah untuk melindungi pelanggan, jadi dia hanya perlu mengumpulkan batu jiwa sekarang. Aula prasasti keluarga Balrog mungkin akan memberinya pekerjaan jika dia memintanya, tapi Noah tidak ingin membuang waktu lagi di kota Fagona. Dia bahkan memutuskan untuk meninggalkan gagasan memproduksi instabilitas secara massal karena hal itu akan memakan waktu cukup lama. Instabilitas itu murah untuk dilakukan. Seekor binatang ajaib dapat memberi Nuh bahan yang cukup untuk menempa 40 bahan jika ukurannya cukup besar. Namun, dia lebih memilih membuat satu barang berharga daripada menggunakan begitu banyak nutrisi untuk sesuatu yang harus dia jual.
Jubah itu bisa berharga hingga 2.000 batu jiwa, dan Nuh memiliki perasaan samar bahwa dia akan meminta mereka semua untuk membelinya. Thea harus membangun sebuah item sesuai dengan individualitasnya, sehingga ambisinya dapat berperan dalam proses tersebut. Selain itu, Nuh perlu membeli sesuatu yang memungkinkannya terbang bebas. Dia samar-samar memahami betapa mahalnya biaya itu, jadi dia harus menjual sebuah mahakarya untuk mengumpulkan cukup uang. Apa yang harus aku bangun? Nuh bertanya-tanya ketika dia meninggalkan kota Vagona dan melesat menuju salah satu gunung di sekitar dataran itu. Noah punya beberapa ide, tapi dia akan membuat cetak biru hanya setelah menyelesaikan perburuannya. Dia harus beradaptasi dengan materi yang dia temukan. Meninggalkan kota membuat Noah merasa segar kembali. Tekanan yang dipancarkan oleh keberadaan 5 peringkat 8 selalu membebani pikirannya dalam beberapa bulan terakhir. Nalurinya tidak pernah berhenti merasakan ancaman selama dia tinggal. Tekanan dari langit putih segera menggantikan aura kuat itu. Kota Vagona menangkis radiasi tersebut, tetapi radiasi tersebut muncul kembali segera setelah Nuh kembali ke hutan belantara. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu terhadap langit yang menyilaukan ini, Noah bertanya-tanya sambil membiarkan indranya membimbingnya menuju sarang terdekat. Itu adalah hal yang paling dibenci di seluruh dunia. Knight berseru dalam benaknya ketika mendengar pikirannya. Aku harus menghancurkannya. Jangan berani-berani menggunakan kelemahanmu untuk menahanku. Malam telah terbiasa dengan kenyataan bahwa cahaya tidak dapat mematikannya lagi. Tetapi ia tidak dapat melupakan pengalaman kenaikan pertamanya. Ia membenci warna putih yang memenuhi tanah abadi dengan segala yang dimilikinya. Perasaannya begitu kuat bahkan mempengaruhi emosi Nuh. Lagi pula, aku harus menghancurkannya untuk mencapai bintang-bintang, jawab Noah melalui koneksi dengan pterodaktil. Kita hanya perlu melalui berbagai tahapan di dunia manusia. Ini bukan pertama kalinya saya mencapai puncak rantai makanan. Saya hanya perlu melakukannya lagi. Malam menjadi sunyi setelah mendengar pikiran itu. Ia tahu bahwa Nuh tidak berbohong, dan mempercayainya untuk berhasil. Ingatannya yang samar-samar tentang kenaikan pertamanya membuatnya sadar bahwa tuannya adalah eksistensi terkuat yang baru naik di dunia. Pertumbuhannya akan menjadi eksponensial begitu dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nuh berlari melewati barisan pegunungan yang subur hingga ia tiba di depan sebuah gua besar yang memancarkan area berbahaya. Kesadaran superiornya memberitahunya bahwa serangkaian binatang ajaib peringkat 7 bersembunyi di kedalamannya, dan nalurinya memastikan bahwa dia bisa menangani perburuan selama dia berhati-hati. Namun, ketika Nuh hendak memasuki gua, kesadaran superiornya memperingatkannya tentang adanya berbagai ancaman di belakangnya. Nalurinya juga memberitahunya bahwa aura itu bukan milik binatang ajaib. Beberapa petani mencoba mengepungnya. Seharusnya mustahil kotak kristal sudah ada di sini, pikir Noah. Ini hanya membuatku semakin menginginkan perangkat penyelubung itu. Noah menghela nafas saat dia memasuki gua. Sarang binatang ajaib adalah tempat yang sempurna untuk melawan penyergapan. Dia dapat mengandalkan fitur hibridnya untuk mengatasi kelemahan numerik. Para pengejar tidak berhenti berlari ke arahnya bahkan setelah menggunakan gelombang mental mereka untuk memeriksa gua. Pembudidaya biasa tidak bisa merasakan binatang ajaib sebaik dia, tapi sarang itu memiliki cukup banyak makhluk sehingga kehadiran mereka tidak mungkin terlewatkan. Mereka tidak berhenti, pikir Noah saat materi gelap mengalir keluar dari dadanya dan berbentuk ular besar yang menelan sosoknya. Peristiwa dengan Ratu Berkaki 12 telah mengungkapkan sebagian dari kemampuannya ke kotak kristal, jadi Nuh merasa sulit percaya bahwa anggotanya akan mengikutinya ke sarang. Namun, dia hampir yakin bahwa dia tidak menyinggung siapapun di dalam kota Vagona. Jika pengejarnya tidak datang dari Crystal City, mereka mungkin mengincar kemampuannya sebagai master prasasti. Saya akan setuju untuk berbicara di dalam kota Vagona, pikir Noah ketika ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tapi kita sekarang berada di hutan belantara. Nuh selalu punya alasan untuk membunuh penggarap lainnya. Tidak masalah jika mereka menginginkan dia hidup. Gantian mereka adalah sumber daya yang tidak akan berani dia lewatkan. Dia bahkan punya kesempatan untuk merebut ruang penyimpanan mereka sekarang. Mustahil untuk memaksakan item Berta karena pembatasan Crystal City, tapi Noah yakin dia tidak akan mendapat masalah melawan kekuatan yang lebih lemah. 7 pembudidaya peringkat 7 dalam tahap gas memasuki gua setelah memastikan bahwa Noah ada di dalamnya. Mereka mengenakan jubah hitam dan kerudung ketat menutupi wajah mereka. Kami membutuhkannya hidup-hidup, kata salah satu petani berkerudung ketika kelompok itu berjalan melewati lingkungan berbatu. Iblis penentang ini seharusnya tidak memiliki banyak sumber daya, jadi satu-satunya nilai yang dimilikinya adalah kemampuannya sebagai master prasasti. Anggota kelompok yang lain mengangguk mendengar kata-kata itu, tetapi mereka segera ragu untuk melanjutkan ketika mereka kehilangan jejak aura Nuh. Ketujuh orang itu kemudian bertukar pandang sebelum menyebar ke berbagai cabang gua. Nuh tampaknya telah menghilang sepenuhnya, tetapi para penggarap itu telah memastikan bahwa gua tersebut tidak memiliki jalan keluar. Dia harus berada di dalam. Ini hanya masalah menemukannya sekarang. Langkah-langkah lembut bergema melalui gua yang sunyi.
Mendengkur pelan terdengar dari bagian dalam sarang dan membuat para penggarap waspada terhadap makhluk yang beristirahat di dalam tempat itu. Hilangnya Nuh telah mengacaukan rencana mereka, tetapi mereka belum mau menyerah untuk mendapatkan ahli prasasti. Nilai dari para ahli tersebut sangat besar, terutama bagi organisasi kecil. Saya tidak mengenali pakaian itu, pikir Noah sambil menatap kelompok itu dari tempat persembunyian yang aneh. Beberapa dari aura itu terasa familiar, tapi saya tidak bisa melihatnya. Mereka pasti berada di antara kerumunan di depan aula prasasti. Nuh ada di dalam mendengkur. Blood Companion berhasil menekan auranya, dan lapisan bebatuan gelap menyamarkan makhluk itu sebagai bagian dari lingkungan. Nuh menatap gerakan kelompok itu sementara dia tetap bersembunyi, dan dia memutuskan untuk bertindak hanya ketika salah satu penggarap mendekati posisinya. Pakar itu berjalan perlahan, tetapi energi gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit-langit gua. Mendengkur meluncurkan sinar gelapnya sebelum keberadaannya dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1334 Organisasi Rahasia. Saya perlu mengorbankan beberapa dari mereka untuk mendapatkan keunggulan, pikir Noah sambil melihat sinar gelap mendengkur menelan kultivator dan membuat lubang di tanah di bawahnya. Serangan itu membuat khawatir semua yang ada di dalam gua. 6 pembudidaya lainnya dan binatang ajaib di sarang berkumpul menuju sinar gelap ketika mereka merasakan gelombang energi itu. Jeritan dan getaran memenuhi gua saat binatang ajaib meninggalkan kedalaman untuk mencapai posisi Nuh. Para pembudidaya berada lebih dekat ke daerah itu, sehingga mereka berhasil melihat ular besar itu menutup mulutnya dan menyelam lebih dalam ke sarangnya. Nuh tidak punya niat untuk berhadapan langsung dengan para penggarap. Dia lebih suka berpura-pura menjadi ular raksasa dan mengamati perkelahian mereka untuk melihat apakah dia bisa memahami sesuatu tentang asal-usul mereka. Bahkan saat berada di dalam mendengkur, Noah lebih cepat dari para pengejarnya. Materi gelap yang diciptakan dengan kegelapan peringkat 7 memberi Blood Companion kekuatan yang sangat besar dan membuatnya hampir lebih kuat dari binatang ajaib manapun di tingkat yang lebih rendah. Para pembudidaya itu harus menggunakan teknik gerakan untuk mengejarnya. Tetap saja, mengerahkan mereka saat binatang ajaib menyerang mereka hanya akan menimbulkan masalah, terutama karena mereka belum menemukan lokasi Nuh. Serangkaian kalajengking raksasa muncul dalam pandangan Nuh di beberapa titik. Panjangnya hampir 11 meter, dan kerangka luarnya memancarkan warna abu-abu gelap saat mereka berlari melewati gua yang bersinar. 6 kaki tebal, 2 cakar besar, dan ekor yang lebih besar dari bagian tubuh lainnya membuat mereka terlihat mengancam, tapi mereka hanya bisa menunjukkan sedikit keraguan saat melihat Noah. 8 binatang ajaib di tingkat bawah, pikir Noah saat auranya menyebar ke lingkungan. Ambisinya meresap ke dalam struktur tanah abadi dan melahirkan garis-garis hitam yang memperkuat keseluruhan struktur gua. Udara menebal ketika individualitasnya memaksanya mencapai kondisi eksistensi yang lebih tinggi. Keserakahan Nuh menyertai ambisinya saat ia membuka auranya. Agresi yang intens mencapai Scorpions dan para penggarap dan membuat mereka merasakan teror murni. Para pembudidaya dan binatang ajaib memahami bahwa Nuh lebih kuat dari mereka segera setelah keserakahannya memenuhi pikiran mereka. Mereka tidak memiliki peluang dalam pertarungan 1 lawan 1. Para pengejar tidak membiarkan fitur itu membuat mereka takut. Penggarap dapat menerapkan taktik dan menggunakan benda-benda tertulis untuk mengatasi perbedaan kekuatan. Mereka juga tidak berani berpisah setelah melihat kematian rekannya seketika. Binatang ajaib itu berbeda. Mereka tidak keberatan bersatu untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat, terutama saat mereka menyerbu sarangnya. Namun, tekanan Nuh memaksa mereka menghindarinya. Biasanya itu tidak cukup untuk menghentikan binatang ajaib yang selalu lapar, tapi Noah mengeluarkan suara gemuruh di saat mereka ragu-ragu. Teriakannya yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh gua dan memberi makhluk-makhluk itu pilihan ketiga. Ayo fokus pada manusia, Noah berkata melalui aumannya. Beberapa binatang ajaib peringkat 7 tidak mampu menghasilkan pemikiran yang rumit, tetapi pesan Nuh sederhana. Ini membangkitkan rasa memiliki bawaan mereka terhadap faksi yang memandang para penggarap sebagai musuh. Kalajengking menembak ke arah 6 penggarap segera setelah tangisan Nuh mencapai pikiran mereka. Mereka melihatnya sebagai sekutu kuat yang bersedia berjuang bersama untuk mengatasi ancaman yang paling menjengkelkan. Menolaknya adalah tindakan bodoh. Para pembudidaya telah memahami bahwa Nuh bersembunyi di dalam ular raksasa itu setelah dia membuka auranya. Mereka sudah mempersiapkan strategi untuk menghindari Scorpions dan menyudutkannya, namun datangnya raungan drakonik membuat ekspresi mereka pucat. Negeri abadi sangat luas dan warganya telah mengerahkan teknik unik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang tinggal di alam yang lebih tinggi telah melihat begitu banyak kemampuan aneh sehingga mereka bahkan tidak mempertanyakan alasan di balik mata reptil Nuh. Namun, suara gemuruh membuat ke-6 penggarap merasakan bahaya yang hanya bisa ditimbulkan oleh binatang ajaib yang kuat. Sebuah kesimpulan yang jelas muncul di benak mereka saat teriakan itu bergema di seluruh gua. Penentang iblis bukanlah seorang kultivator. Penemuan ini memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka.
Menangkap seekor bibrida adalah masalah yang rumit untuk ditangani. Persiapan kelompok tersebut tidak memiliki alat yang dapat membuat mereka menekan makhluk sekuat itu. Para penggarap memutuskan untuk mundur secara bersamaan. Mereka menghentikan serangan mereka dan berbalik untuk menghindari Scorpion yang datang, tapi naluri mereka membuat mereka berhenti begitu mereka mulai melarikan diri. Sesaat setelah mereka berhenti, serangkaian garis hitam terbentuk di depan mereka dan menghancurkan udara. Bahkan bebatuan biru yang kokoh di dalam gua tidak dapat bertahan dari serangan itu. Sebagian besar langit-langit runtuh dan menghalangi terowongan itu. Beberapa kultivator paling berani di antara kelompok tersebut mengabaikan ketajaman di area tersebut dan menerobos batu-batu besar yang berjatuhan. Namun, luka dalam terbuka di tubuh mereka saat menyentuh aura Nuh. Upaya mereka untuk mencegah terjebak di dalam gua hanya menyebabkan luka parah. Batu-batu besar menutup jalan itu sebelum ada yang bisa mencapai area aman. Kalajengking mencapai mereka pada saat itu, dan kedua kelompok tersebut memulai perkelahian sengit. Para pembudidaya sudah menyerah untuk menyelesaikan misi mereka, jadi mereka hanya ingin mengulur waktu yang cukup untuk membuat jalan melewati batu-batu besar. Sebaliknya, Scorpio memancarkan rasa lapar yang murni. Binatang ajaib pada level mereka jarang memiliki kesempatan untuk memakan para pembudidaya, jadi mereka tidak menahan diri dalam upaya untuk mencabik-cabik daging mereka. Noah menutup matanya saat dia tetap berada di dalam mendengkur. Pedang iblis ada di keningnya, siap melepaskan tebasan setiap kali salah satu penggarap hendak menyerang batu-batu besar. Dia tidak akan membiarkan siapapun keluar dari gua. Bahkan dalam situasi yang mengerikan itu, para kultivator berhasil unggul dalam pertempuran. Keunggulan spesies mereka bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah oleh binatang ajaib. Noah harus membantu Scorpions lebih banyak lagi. Garis hitam memutus udara di medan perang dan menciptakan lubang di setiap penggarap yang terganggu. Dia membiarkan pengejarnya menyakiti binatang itu, tapi dia tidak membiarkan mereka memiliki harapan. Para petani perlahan mulai mati. Beberapa saat keraguan-raguan dan banyak luka yang menumpuk di tubuh mereka memberi Nuh dan Scorpions banyak celah yang bisa mereka manfaatkan. Tetap saja, kematian mereka membuat naluri binatang itu menjadi liar. Noah harus melancarkan beberapa tebasannya ke arah Scorpions dan mengaum lagi untuk membuat mereka fokus. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membagi mangsanya bersama-sama, dan Scorpio hanya bisa mengikuti perintahnya untuk saat ini. Mereka akan menyerangnya setelah pertempuran itu selesai, dan mereka tahu bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Tunggu, salah satu petani berkerudung berteriak. Kita bisa membicarakan hal ini? Jubah itu menutupi sebagian suara kultivator, tapi tidak bisa menyembunyikan banyak hal dalam kondisinya yang compang-camping. Noah bisa mendengar nada putus asa dalam nada suara pria itu, tapi dia tidak memperlambat serangannya. Semakin banyak penggarap yang mati, dan orang yang telah berbicara sebelumnya akhirnya tetap sendirian melawan 8 kalajengking yang terluka. Hidupnya akan segera berakhir, dan hanya Nuh yang bisa menyelamatkannya dalam situasi itu. Tolong, aku akan menceritakan semuanya padamu. Pria itu berteriak lagi. Aku akan melayanimu, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Aku juga akan membiarkanmu mengambil barang milik temanku. Nuh merasa tertarik dengan tawaran itu. Tetapi dia dapat merasakan bahwa penggarap itu masih menahan sesuatu. Cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menutupi area yang luas dengan api yang hebat. 2 Scorpio mati setelah serangan itu, tapi nampaknya benda itu tidak bisa mempengaruhi benda mati dengan kekuatan destruktifnya. Api tidak membuka jalan menembus batu-batu besar, dan lelaki itu segera harus menghadapi serangan binatang buas yang marah lagi. Keputusasaannya mencapai puncaknya pada saat itu, dan dia memutuskan untuk mengungkapkan segalanya untuk memohon belas kasihan Nuh. Saya berasal dari organisasi rahasia, pria itu berteriak. Aku bisa memberitahumu semua yang kamu butuhkan. Aku bisa memberimu akses ke informasi yang tidak dimiliki perpustakaan. Aku bisa. Pria itu tidak dapat menyelesaikan dialognya karena jeritan kesakitan mencapai telinganya, dan darah hijau menghujani kepalanya. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat ular besar itu telah menggigit separuh tubuh kalajengking. Kelahiran pedang iblis bab 1335 teror. Nuh tertarik dengan sumber daya yang dibawa oleh para pengejarnya. Dia juga cukup penasaran dengan apa yang dikatakan pria itu karena perpustakaan tidak bisa memberinya akses ke setiap laporan berharga. Namun, rasa penasarannya tidak membuatnya mengampuni nyawa seseorang yang mencoba menyergapnya. Daya tarik sumber daya yang berharga juga tidak akan menahan pedangnya. Pria itu harus menawarkan kepada Nuh sesuatu yang lebih berharga dari itu, dan kata-katanya menjadi pusat perhatian ketika dia berbicara tentang organisasi rahasia itu. Ada batasan terhadap apa yang bisa dipelajari Nuh di dalam perpustakaan, dan kurangnya afiliasi menempatkannya pada posisi yang sulit dalam hal mengetahui apa yang penting di negeri abadi. Negeri kejatuhan, warisan lainnya, dan nama-nama berbagai organisasi hanyalah sebagian kecil dari apa yang dimiliki oleh alam yang lebih tinggi. Nuh tahu bahwa setiap lingkungan politik memiliki sisi gelap,
dunia bawah tanah yang tidak dipertimbangkan oleh para penggarap dan pemberitaan biasa. Pengalamannya di alam bawah telah membuktikan bahwa dia termasuk dalam bagian rahasia itu, dan dia tidak sabar untuk terjun ke dalamnya. 5 kalajengking yang tersisa menoleh ke arah mendengkur ketika mereka melihat ular itu merobek salah satu rekan mereka menjadi 2. Mereka bukanlah salah satu spesies binatang ajaib terpintar, tapi mereka bisa menyadari ketika salah satu sekutu mereka mengkhianati mereka. Pekikan keras memenuhi gua saat Scorpio mengabaikan pria berkerudung itu dan mengalihkan perhatian mereka ke mendengkur. Mereka secara bersamaan memutuskan bahwa mereka akan merawat ular itu sebelum kembali ke penggarap, tetapi pendamping darah meledak menjadi badai materi gelap. Noah memperluas dunia gelap dan muncul kembali di atas Scorpion terdekat. Pusat kekuatan yang paling meningkat sejak kedatangannya di tanah abadi adalah tubuhnya, jadi dia akhirnya bisa menunjukkan keunggulannya melawan makhluk-makhluk itu. Dunia gelap telah mengejutkan para Scorpio, jadi target Noah tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk menghindari serangannya. Pedangnya naik dan turun bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Noah melompat dari Scorpion untuk mencapai target berikutnya. Di belakangnya, celah terbuka pada makhluk itu dan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian. 1 tebasan sudah cukup untuk membunuhnya. Dunia gelap dapat menekan sebagian indera makhluk pada levelnya saat ini. Teknik Nuh telah meningkat setelah materi gelapnya berevolusi, dan menjadi cukup efisien melawan binatang ajaib yang lemah. Scorpio perlu waktu untuk terbiasa dengan lingkungan aneh itu. Naluri mereka masih bisa merasakan bahaya yang akan terjadi, tetapi mereka lebih lambat dari Nuh. Menyadari serangannya tidak membuat mereka bisa mengelak. Noah muncul kembali di atas Scorpion berikutnya, dan pedang iblis turun lagi. Mendengkur juga terbentuk di tempat berbeda di dunia gelap dan meluncurkan kemampuan bawaannya terhadap makhluk lain. 2 kalajengking mati pada saat yang sama, dan Nuh tidak ragu-ragu untuk bergerak menuju 3 makhluk yang tersisa. Mendengkur berkoordinasi dengannya untuk menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Pria berkerudung itu benar-benar buta. Dunia gelap menekan kekuatan dan indranya. Itu bahkan tidak memungkinkan dia untuk mendengar suara apapun yang berasal dari pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Dia merasa lemah di bawah tekanan teknik Nuh. Dia tidak bisa memunculkan individualitasnya, dan bahkan mengendalikan nafas miliknya menjadi sulit. Gelombang mentalnya bahkan hancur begitu meninggalkan pikirannya. Pria berkerudung itu belum pernah mengalami situasi serupa. Ketidakpercayaan memenuhi pikirannya ketika dia memahami bahwa ada satu keberadaan yang mampu menempatkannya dalam keadaan seperti itu. Nuh berada pada levelnya. Status hibridanya memberinya kekuatan lebih besar daripada kultivator biasa manapun, tapi itu hanya dapat memengaruhi aspek fisik dari kehebatannya. Namun, perbedaan kekuatan yang ditunjukkan dalam pertarungan itu sangat besar. Pria berkerudung itu bahkan tidak dapat memahami bagaimana seorang penggarap panggung gas bisa mendapatkan akses ke kekuatan seperti itu. Keputusasaannya membuatnya merasa seolah-olah sedang berjuang melawan eksistensi di tahap cair. Tentu saja, Nuh bukanlah tandingan para penggarap tahap cair yang sebenarnya. Energinya yang lebih tinggi membuatnya jauh lebih kuat daripada eksistensi pada level yang sama, tapi dia belum bisa menutupi perbedaan antar tahapan. Materi gelap mengalir kembali ke dalam dada Noah pada suatu saat. Pria berkerudung itu mendapatkan kembali kemampuannya untuk melihat setelah dunia gelap menghilang, dan pemandangan yang muncul dalam penglihatannya membuatnya benar-benar tercengang. Noah telah menyebarkan dunia gelap selama hampir 1 menit. 6 binatang ajaib lapar di tingkat bawah telah hidup sebelum tekniknya, tapi mereka semua mati di tengah kegelapan itu. Mata pria berkerudung itu berpindah dari satu mayat ke mayat lainnya. Semuanya menampilkan luka yang menusuk mereka dari sisi ke sisi. Noah memiliki akses terhadap serangan yang dapat mengabaikan pertahanan bawaan makhluk-makhluk itu dan membunuh mereka dalam hitungan detik. Penemuan itu membuatnya semakin putus asa dengan situasinya. Nuh baru saja menjadi monster yang tidak ada duanya di matanya, dan dia akan melakukan apa saja untuk menyenangkannya. Noah mendarat di tanah, tapi dia tidak memanggil Snorre kembali saat dia berjalan menuju pria berkerudung itu. Pendamping darah itu merayap di belakangnya dan terus menatap tajam ke arah penggarapnya. Pria itu tidak berani bergerak di bawah tekanan itu. Dia membiarkan Nuh meletakkan jarinya di dahinya dan menyuntikkan serangkaian pedang bayangan ke dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak bereaksi ketika dia merasakan mantra itu menutup pusat kekuatannya. Kamu mungkin ingin bicara sekarang, kata Noah dengan raungan bercampur dengan suara manusianya yang dingin. Mendengkur mengelilingi keduanya, dan Nuh duduk di atas tubuhnya sambil menunggu penggarap berbicara. Materi gelap yang membuat Blood Companion juga bermetamorfosis menciptakan kursi berlengan besar yang tumbuh di bawahnya. Gelombang mental Nuh meluas dan mencapai mayat Scorpions. Bagian tubuh yang berat itu terbang ke arahnya dan menghilang di dalam ruang terpisahnya, kecuali satu cakar yang masih ada dalam genggamannya. Nuh menggigit cakarnya dan mulai mengunyah jaringan kerasnya tanpa mengalihkan pandangan dari pembudidaya. Darah hijau jatuh dari sudut mulutnya di bawah tatapan skeptis pria itu. Pria berkerudung itu hanya merasakan teror pada saat itu.
Nuh melakukan tindakan itu untuk menunjukkan perbedaan antara spesies mereka, dan dia mendapatkan efek yang diinginkan. Kultivator tidak akan pernah mencoba berbohong kepadanya setelah menyaksikan adegan itu. Kami telah menerima perintah untuk menangkapmu, pria itu memulai. Penampilanmu di aula prasasti telah menarik banyak perhatian. Noah terus memakan cakarnya, namun rasa dingin yang terpancar dari sosoknya menjadi semakin intens setelah dia mendengar kata-kata itu. Penjelasan itu tidak bisa memuaskannya. Aku bisa membuka kunci cincin luar angkasa temanku untukmu, lanjut pria itu. Aku juga akan memberimu semua milikku. Pria itu berharap bisa menyenangkan Noah dengan kata-kata itu, tapi rasa dingin di area itu menjadi lebih intens lagi. Nuh tidak menginginkan informasi kecil. Dia menginginkan segalanya. Di mana saya harus memulainya? Pria itu akhirnya bertanya. Awal mula organisasi rahasia ini, jawab Noah dengan santai. Jangan lupa detail apapun. Saya ingin mendengar semua yang Anda ketahui. Kelahiran Pedang Iblis bab 1336 mata-mata. Pria berkerudung itu tidak tahu banyak. Dia hanyalah salah satu antek terlemah di sebuah organisasi besar yang menangani berbagai aspek tanah abadi. Menurut kata-katanya, pasukan rahasia itu bahkan memiliki beberapa peringkat 8 di jajarannya. Nama pria itu adalah Fergie, dan dia memiliki bakat api. Dia memiliki rambut hitam pendek dan mata merah. Serangkaian bekas luka memenuhi tubuhnya, dan dia tampaknya tidak dapat menghilangkannya bahkan dengan status dewanya. Benda yang langsung membunuh dua Scorpio sebelumnya berasal dari pemimpin divisi yang duduk di kota Fagona. Itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya setelah dia menyelesaikan banyak misi. Tapi itu tidak lebih dari senjata sekali pakai yang mampu menghasilkan kekuatan besar. Fergie belum pernah bertemu dengan pemimpin divisinya. Dia hanya memiliki buku catatan khusus yang memungkinkan dia berkomunikasi dengan petinggi organisasi rahasia. Dia bahkan tidak tahu nama kekuatan itu. Dia hanya menyadari keberadaannya dan bahwa itu adalah salah satu anggotanya. Organisasi rahasia memiliki anggota di setiap bagian negeri abadi, menurut pengetahuan Fergie. Sebagian besar berhubungan dengan barang langka dan misi politik tertentu di kota Fagona, tapi sepertinya tidak ada batasan untuk jenis pekerjaan yang bisa diselesaikan. Apalagi tidak memiliki pesaing di bidangnya. Fergie mengklaim bahwa organisasinya adalah satu-satunya kekuatan rahasia di seluruh negeri abadi. Fakta paling luar biasa tentang kekuatan itu adalah sebagian besar petani tidak menyadari keberadaannya. Para petinggi organisasi dan keluarga lain memastikan bahwa hal itu tetap dirahasiakan dari warga biasa, dan mereka bahkan menyediakan biaya agar tetap aktif. Ini bukanlah sekelompok pemberontak atau tentara bayaran biasa, pikir Noah sambil mendengarkan penjelasan Fergie. Organisasi ini memiliki akar yang kuat dalam struktur tanah abadi. Aku terkejut sesuatu seperti ini ada di tempat ini. Noah tahu banyak tentang organisasi rahasia. Dia pernah menjadi patriark dari bekas sekte bawah tanah, dan dia telah menyaksikan banyak revolusi. Fakta bahwa sesuatu yang begitu besar dapat bertahan di antara kekuatan-kekuatan kuat lainnya membuatnya yakin bahwa para pemimpinnya bukanlah eksistensi peringkat 8 yang sederhana. Saya tidak tahu apa-apa lagi, kata Fergie. Pengetahuan semacam ini mudah diperoleh begitu Anda berada di dalam organisasi, tetapi Anda tidak akan menemukan apapun tentang hal itu jika Anda menggunakan metode normal. Anda hanya dapat mempercayai kata-kata saya. Kamu tidak lebih dari roda terakhir dari kekuatan yang tidak kamu mengerti, jawab Noah dengan dingin sambil memijat pelipisnya. Situasinya langsung menjadi lebih rumit. Nuh tidak menyangka akan menghadapi akibat atas tindakannya di dalam gua, tetapi dia sekarang tahu bahwa tanah abadi menyembunyikan banyak hal darinya. Mempertimbangkan banyaknya keluarga dan kekuatan terkenal itu mudah. Tetap waspada terhadap organisasi rahasia yang dapat mempengaruhi seluruh wilayah manusia adalah masalah yang menegangkan. Noah juga ingin menggunakan pengetahuan itu untuk keuntungannya, tapi dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa memaksakan peruntungannya dalam situasi itu. Saya bisa mengatur pertemuan dengan pemimpin divisi, usul Fergie. Ahli prasasti adalah sumber daya langka di tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin organisasi akan memberi Anda manfaat khusus, terutama setelah organisasi tersebut mengetahui spesies Anda. Mengapa ada orang yang mau bertemu dengan keberadaan yang lebih kuat? Noah bertanya dengan nada retoris. Bertemu dengan tokoh-tokoh penting di dalam organisasi rahasia adalah hal yang mustahil. Nuh tidak bisa memastikan keselamatannya di hadapan keberadaan itu. Akan sempurna jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari jauh, tapi dia tidak tahu apakah itu mungkin dalam kondisinya. Beri aku semua yang ada di cincin luar angkasamu untuk saat ini, Noah akhirnya berkata saat pikiran mendalam muncul di benaknya. Fergie mulai mengumpulkan sumber daya rekannya sementara Noah terus mengevaluasi situasinya. Dia punya beberapa pilihan, tapi dia tidak tahu mana yang paling menguntungkannya. Menjadi sekutu eksternal organisasi rahasia adalah pilihan terbaik, tetapi pihak lain dapat mencapnya sebagai ancaman dan memburunya. Risiko menciptakan lebih banyak musuh adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan secara matang oleh Nuh.
Sebaliknya, mengabaikan segala sesuatu yang dipelajari dari Fergie adalah hal yang sia-sia. Nuh bisa membunuhnya untuk menghilangkan saksi terakhir dari peristiwa tersebut. Tidak ada yang bisa memperingatkan organisasi rahasia tentang pengetahuannya pada saat itu, tapi dia juga akan kehilangan satu-satunya kontak dengan kekuatan itu. Saya perlu memanfaatkannya, Noah menyimpulkan dalam pikirannya. Dia tidak dapat menemukan solusi yang tepat, tetapi Fergie memberinya kesempatan untuk mendekati pasukan rahasia tanpa memperlihatkan dirinya. Satu-satunya masalah adalah seberapa bebas dia bisa mengendalikannya. Apakah mereka memeriksa ingatanmu? Noah bertanya kapan Fergie mendekatinya untuk mengantarkan barang. Mereka tidak akan melakukannya kecuali saya mencapai posisi yang lebih tinggi dalam organisasi, jawab Fergie. Saya terpaksa bergabung setelah saya menyinggung anggota keluarga Sailbrod. Saya harus bekerja sampai saya melunasi hutang saya. Itu mungkin tidak akan pernah terjadi, Noah menutup kalimat Fergie. Serangkaian benda jatuh di hadapannya. Pengejarnya tidak punya banyak. Mereka hanya memiliki beberapa batu jiwa dan beberapa material berharga. Mereka tidak memiliki teknik apapun, tapi Noah akhirnya bisa mendapatkan item yang mampu menangkis tekanan langit. Sedikit lebih dari 600 batu jiwa dan material yang tidak bisa saya jual di sini, pikir Noah sambil memeriksa barang-barang khusus. Mungkin menugaskan jubah ke master tingkat 3 sudah terlalu berlebihan pada levelku saat ini. Mengapa ahli prasasti sangat langka di sini? Noah bertanya sambil memainkan 6 gelang hitam. Telah mampu memperoleh 310 batu jiwa dalam beberapa hari, tetapi para penggarap itu lebih miskin darinya bahkan jika mereka adalah anggota organisasi rahasia. Dia curiga perpustakaan telah gagal mengajarinya beberapa aspek penting dari tanah abadi. Sulit bagi kami penduduk asli untuk mengembangkan metode prasasti, jawab Fergie. Kita tidak hidup melalui tingkatan manusia, dan materi ilahi dari alam yang lebih tinggi menghalangi kita untuk mendapatkan pengalaman di bidang tersebut. Hanya keluarga kaya yang dapat memupuk bakat sejak tingkatan heroik. Itu adalah pengetahuan lain yang gagal diberikan oleh perpustakaan kepadanya. Nuh tahu bahwa binatang ajaib ilahi dapat melahirkan makhluk heroik, tetapi dia tidak tahu apakah hal yang sama berlaku untuk manusia. Tidak ada kultivator di tingkat manusia yang dapat bertahan hidup di lingkungan tanah abadi, namun tidak banyak ahli yang naik di seluruh alam yang lebih tinggi. Meski begitu, Fergie dengan cepat menjawab keraguannya. Manusia menggunakan lingkungan buatan, jawab Fergie. Sebagian besar keluarga memiliki dimensi terpisah khusus yang mengasuh anak-anak mereka hingga mereka mencapai peringkat heroik. Mereka membayar banyak uang ke perpustakaan untuk menyimpan laporan tentang mereka di luar struktur mereka. Materi gelap meresap ke dalam gelang dan memastikan bahwa gelang tersebut tidak berbahaya. Noah memakai salah satunya dan merasakan tekanan meninggalkan pikirannya. Dia akhirnya bisa terbang bebas di bawah cahaya putih langit. Dia telah mendapatkan salah satu item yang dibutuhkan sebelum perjalanan menuju tanah kejatuhan. Beritahu organisasi bahwa saya menggunakan status hibrid saya untuk menang melawan grup Anda, kata Noah setelah dia memutuskan bagaimana menggunakan Fergie. Katakan pada mereka bahwa aku berhasil lari setelah membunuh yang lain, dan sebutkan bahwa kamu ingin pindah ke negeri kejatuhan. Aku ingin meninjau setiap misi yang kamu terima mulai sekarang. Kelahiran Pedang Iblis bab 1337 kejutan. Noah membiarkan Fergie kembali ke kota Fagona untuk melaporkan kegagalan misinya. Dia telah meninggalkan sejumlah besar materi gelap di dalam tubuhnya untuk menjaga agar pedang bayangan tetap aktif, jadi dia tidak perlu mengendalikannya secara langsung. Teman-teman Fergie yang sudah meninggal juga memiliki buku catatan yang bisa disita oleh Noah, jadi menghubunginya bukanlah masalah. Pedang bayangan menjadikan penggarap itu sebagai pelayan Nuh, tetapi keduanya harus tetap terpisah untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Rencana Noah tidak berubah setelah mengetahui keberadaan organisasi rahasia tersebut. Fokus utamanya akan selalu tertuju pada kekuatannya, dan negeri kejatuhan bisa memberinya lebih banyak peluang dibandingkan tempat lain manapun di negeri abadi. Meski begitu, dia ingin tetap mendapat informasi tentang peluang lain. Fergie bisa terus memberinya informasi terbaru tentang hal itu. Noah berencana mendahului setiap kelompok yang dikirim oleh organisasi rahasia jika dia mengetahui sesuatu yang menarik. Noah bisa melupakan masalah tentang organisasi rahasia itu setelah Fergie pergi. Dia masih membutuhkan lebih dari 1000 batu jiwa untuk jubahnya, dan dia tidak berani memulai perjalanannya tanpa benda itu. Penemuannya baru-baru ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ia membutuhkan sesuatu yang mampu menutupi kehadirannya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengikutinya, terutama karena keberadaan yang mengancam bersembunyi di setiap organisasi di negeri abadi. Nuh masih perlu memutuskan barang mana yang akan dia tempa untuk mendapatkan jumlah tersebut, tapi dia telah mengumpulkan beberapa bahan. Para kultivator dan Scorpio telah memberinya berbagai sumber daya yang dapat ia gunakan untuk menciptakan sesuatu yang berharga. Pilihannya dengan cepat beralih ke senjata. Nuh tidak tahu apa yang dibutuhkan pasar tingkat tinggi saat ini, tetapi barang yang dapat digunakan siapapun selalu merupakan sumber daya yang berharga.
Apakah saya baru saja membuat bom terbesar yang bisa saya buat? Noah bertanya-tanya sambil mengukur bahan-bahannya. Dia punya cukup bahan untuk membuat sesuatu yang besar, tapi nilai sebenarnya dari sebuah bom raksasa akan turun jika dia tidak menambahkan fitur penting apapun. Instabilitasnya kuat, namun juga mudah untuk dipertahankan. Jika Noah menciptakan versi yang lebih besar dari senjata sekali pakai tersebut, dia berisiko memalsukan sesuatu yang dapat membahayakan penggunanya. Saya kira ini waktunya membuat senjata hidup, Noah menyimpulkan sambil meninggalkan gua dan berangkat mencari binatang ajaib lainnya. Nuh biasanya membutuhkan bantuan 37 selama pembuatan senjata hidup. Robot tersebut memiliki pengetahuan yang sangat luas, dan merupakan ahli di balik lahirnya mantra prasasti tubuh yang dimodifikasi. Mantra itu diperlukan untuk mengisolasi keinginan binatang ajaib dan menempatkannya di dalam inti, tapi Nuh sekarang adalah dewa. Dia bisa menggunakan gelombang mentalnya untuk meniru efek serupa dan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia juga akan melanjutkan menggunakan sifat bawaan energi mentalnya. Sungguh sia-sia jika tidak memakan keinginan mangsanya, tapi lingkungan mentalnya masih terlalu rapuh untuk jenis pelatihan seperti itu. Nuh perlu menemukan binatang dengan kemampuan yang layak untuk ditiru, dan Scorpions tidak memilikinya. Sebagian besar makhluk yang menghuni pegunungan dekat kota Fagona juga sama. Mereka tidak memiliki keterampilan bawaan yang berharga. Crackling Eagle yang besar akhirnya memasuki jangkauan kesadarannya dan membangkitkan minatnya. Makhluk itu tidak terlalu kuat, tapi memiliki teknik gerakan bagus yang bisa ditiru oleh Nuh. Bekerja dengan material elemen petir membuatnya teringat pada June, namun banyaknya petualangan yang menantinya dalam perjalanan membuatnya mengabaikan kerinduan yang ia rasakan. Status ilahi dan materi gelapnya memungkinkan Nuh menyederhanakan banyak prosedur selama pembuatan senjata hidup tersebut. Dia harus menggunakan teknik deduksi ilahi dan gagal beberapa kali untuk memoles prosesnya, namun dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang layak dijual di aula prasasti. Pemimpin menerima untuk memindahkanku ke negeri kejatuhan, kata Fergie melalui buku catatan yang tertulis. Saya akan berangkat dalam beberapa bulan setelah bergabung dengan grup baru. Anda tidak boleh kembali ke kota Fagona sampai kami berangkat. Noah bisa memahami alasan di balik kekhawatiran Fergie, tapi ada urusan yang harus dia selesaikan di kota Fagona. Dia belum bisa pergi. Dia akan menangani segala sesuatu yang muncul di jalannya setelah dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Noah segera kembali ke kota Fagona setelah dia menyelesaikan senjatanya, dan dia tidak ragu untuk berjalan kembali ke aula prasasti milik keluarga Balrog. Saul keluar dari bangunan utama begitu dia melihatnya, dan kerumunan kecil terbentuk di depan aula prasasti setelah mereka menyadari kedatangannya. Para penggarap tersebut percaya bahwa Nuh akan menciptakan banyak benda bertulis lagi, namun mereka segera merasa kecewa. Apakah Anda memiliki seorang kultivator dengan bakat kilat yang dapat menguji ini? Noah bertanya sambil memperlihatkan sepasang sepatu yang terlihat sederhana. Noah tidak menggunakan banyak bahan untuk membuat sepatu tersebut. Crackling Eagle telah menyediakan sumber daya dengan ketahanan bawaan terhadap petir, dan Scorpions telah memberinya banyak kulit kokoh. Saul memeriksa sepatu itu, tetapi seruan elang bergema di aula prasasti ketika gelombang mentalnya menyentuh senjata itu. Peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkannya, namun ketertarikan yang kuat segera memenuhi kebutuhannya. Pakar tersebut belum pernah melihat hal serupa. Negeri abadi memiliki banyak teknik dan senjata unik, tetapi Saul hanya berinteraksi dengan prototipe ketika berhubungan dengan benda hidup. Sebaliknya, sepatu itu tidak menunjukkan cacat sedikit pun. Mereka adalah makhluk hidup yang dibangun oleh Nuh untuk melayani para penggarap. Tak perlu dikatakan lagi, Saul sudah memutuskan bahwa dia akan membeli barang itu. Tidak masalah jika dia tidak bisa menggunakannya. Mempelajari satu senjata hidup itu dapat membuka banyak metode prasasti yang gagal berkembang selama bertahun-tahun. Saul akhirnya menemukan seorang kultivator dengan bakat kilat dan memanggilnya di aula prasasti untuk menguji sepatu tersebut. Kehendak di dalam inti mencoba menentang tuan barunya, tetapi segera setuju untuk memenuhi tuntutannya. Wanita itu menguji sepatunya dan tetap terdiam di depan kekuatannya. Bahkan Saul harus mengakui bahwa efek yang ditunjukkan oleh item tersebut melebihi ekspektasinya. Sepatu tersebut memungkinkan penggarap melepaskan petir untuk berakselerasi. Dia langsung mendapatkan teknik gerakan yang tidak menghabiskan banyak energi. Dia bahkan tidak perlu berlatih untuk menyempurnakannya. 1900 soulstone, kata Saul setelah wanita itu kembali dan meninggalkan sepatunya di atas alas. Mata Noah menajam saat mendengar angka itu. Saul terus memantaunya dan tahu persis berapa banyak yang harus dia bayar untuk jubah pesanannya. Jangan pernah memikirkannya, jawab Noah. 6.000. Bahkan barang dalam tahap cair pun harganya tidak terlalu mahal, lanjut Saul. Ini adalah item terbaik yang tersedia untuk para pembudidaya dalam tahap gas, jawab Noah lagi. Saya yakin Anda memiliki sederet pelanggan kaya yang bersedia membayar lebih dari itu. Saul tersenyum ketika mendengar ucapan itu, dan keduanya akhirnya sepakat untuk menghargai item tersebut 4.500 batu jiwa.
Nuh menyetujui untuk segera menjualnya setelah dia mendengar harga tersebut, dan dia langsung pergi untuk mencapai toko tempat dia memesan jubahnya. Seorang pelayan dengan tenang membawanya ke lantai atas toko, dan Thea segera bergabung dengannya di kamarnya. Tetap saja, ekspresinya menunjukkan campuran emosi yang tidak bisa dipahami Noah. Apakah terjadi sesuatu selama pembuatan prasasti? Nuh bertanya. Tidak ada yang tragis, jawab Thea. Sebenarnya sebaliknya. Jubahmu telah keluar sebagai item peringkat 7 di tingkat menengah. Lahiran Pedang Iblis bab 1338 terkenal. Apa? Seru Noah saat mendengar perkataan Thea. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia telah menduga bahwa ambisinya akan mempengaruhi pembuatan jubah tersebut, tetapi dia tidak menyangka jubah tersebut akan mencapai tingkat menengah. Lagi pula, Thea bukanlah ahli biasa. Dia adalah master prasasti tingkat 3 di tahap cair. Kekuatan dan keahliannya menempatkannya jauh di atas kultivator peringkat 7 biasa. Dukungannya juga menjadikannya eksistensi istimewa di negeri abadi. Nuh yakin dia tidak melakukan kesalahan apapun selama penulisannya. Master di levelnya akan sangat teliti dalam menentukan jumlah dan kekuatan bahan yang digunakan selama prosedur. Alasan dibalik hasil mengejutkan itu pasti datang dari luar kemampuannya. Tetap saja, kota Fagona memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap toko, dan banyak di antaranya berkisar pada prasasti. Noah telah memesan sebuah item, dan Thea telah meminta maksimal 2.000 batu jiwa. Hukum berpihak padanya dalam transaksi itu. Hal seperti ini belum pernah terjadi padaku, kata Thea. Biaya untuk bahan-bahan baru akan ditanggung oleh saya. Saya hanya meminta Anda menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan komisi Anda. Tidak bisakah kamu memberiku jubah di tingkat menengah? Nuh bertanya. Kamu tidak mengerti, jawab Thea. Jubah kami sangat kuat karena sangat cocok dengan individualitas pelanggan kami. Jubah tersebut menghubungkan diri mereka dengan keberadaan mereka. Memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dari Anda berisiko menekan daripada memberdayakan. Ada masalah dengan individualitas yang tumpang tindih. Noah mungkin akan menghadapi masalah serupa jika pedang iblis melampaui levelnya. Senjata itu akan menjadi inti keberadaannya, bukan menjadi salah satu cabangnya. Nuh menanyai Thea karena dia tidak mengetahui ciri-ciri jubah itu. Namun, dia menjadi tertarik pada ciptaannya setelah dia mempelajarinya. Bagaimana kalau kamu tetap menjualnya padaku? Noah bertanya, dan Thea menunjukkan kebingungan pada pertanyaannya. Peraturan kota Fagona memaksanya untuk membuat ulang jubah tersebut dengan biaya sendiri. Itu termasuk pembelian bahan dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat prasasti. Selain itu akan menyia-nyiakan ciptaan pertamanya karena itu hanya cocok untuk Nuh. Memilih untuk membeli jubah di tingkat menengah adalah hal yang bodoh di matanya. Noah tiba-tiba terdengar seperti orang idiot baginya. Dia curiga dia meremehkan bahaya yang bisa menyertai benda suci. Tentu saja Nuh tidak meremehkan apapun. Dia bertaruh bahwa dia bisa mengendalikan jubah tingkat menengah dengan kekuatannya saat ini. Jika tugasnya ternyata mustahil, dia akan menugaskan item baru. Ini adalah item peringkat 7 di tingkat menengah, kata Thea ketika nadanya menjadi lebih tenang. Kemampuannya mencerminkan tingkat kekuatan itu, dan bahkan pertahanan bawaannya cukup tinggi. Thea telah mengubah pendekatannya setelah dia melihat reaksi Noah. Dia tidak akan mengeluh tentang dugaan kebodohannya selama itu bisa menyelesaikan masalahnya. Namun, dia tidak bisa menjual item di tingkat menengah dengan harga yang sama dengan harga yang lebih lemah. Hukum kota Fagona jelas, jawab Noah dengan senyuman dingin muncul di wajahnya. Kamu telah memberitahuku bahwa 2.000 batu jiwa sudah cukup untuk jubahmu, dan aku tidak akan menghabiskan lebih dari itu. Pilihan ada di tanganmu. Buanglah barang ini dan tuliskan yang baru atau jual dengan harga yang ditentukan. Thea merasa terkejut untuk kedua kalinya dalam percakapan itu. Dia tidak menyangka Noah mengetahui peraturannya dengan baik, dan dia bahkan langsung mengerti bagaimana memanfaatkan situasi itu untuk keuntungannya. Tidak ada seorang pun yang akan membeli jubah yang ditulis untuk orang lain. Bentrokan antar individualitas akan melemahkan kekuasaannya, membuatnya menunjukkan ciri-ciri yang lebih lemah. Thea harus menjual barang itu dengan harga yang jauh lebih rendah atau langsung membuangnya. Dia dapat menahan kerugiannya dan bahkan mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya hanya jika dia menyelesaikan transaksi dengan Noah. Noah keluar dari toko beberapa jam kemudian. Thea hampir seketika menerima untuk menjual jubah itu kepadanya seharga 2.000 batu jiwa, dan dia menggunakan waktu setelah transaksi untuk menjelaskan kepadanya cara kerja barang itu. Toko itu bahkan memberinya barang penyimpanan yang bisa menampung jubah itu. Itu adalah liontin hitam berbentuk kristal dengan jarak kurang dari beberapa meter, jadi harganya relatif murah di pasaran saat ini. Noah memasuki restoran secara acak dan memesan anggur sambil menghubungi Fergie. Kultivator telah memperingatkannya untuk tidak kembali ke kota Fagona, jadi Nuh ingin memahami bagaimana organisasi rahasia menerima berita itu. Kamu sudah aman, suara Fergie bergema di benak Noah sambil memegang buku catatannya.
Pemimpin divisi telah kehilangan minat padamu setelah mengetahui tentang keadaan hibridmu. Noah harus menunggu beberapa jam untuk menerima jawaban itu, namun dia merasa senang mendengarnya. Dia sekarang bisa pergi dan menghabiskan waktu di hutan belantara tanpa khawatir akan penyergapan mendadak lainnya. Aku harus segera pergi, pikir Noah saat dia merasakan tatapan tertuju padanya. Saya sudah menjadi cukup terkenal. Para penggarap yang lewat di depan restoran dan mereka yang duduk di meja di dekatnya tidak dapat menahan diri. Mereka akan menatap Nuh begitu mereka mengenalinya. Itu bukanlah reaksi yang mengejutkan dari warga kota Fagona. Nuh telah berubah dari tidak dikenal menjadi salah satu ahli prasasti paling menjanjikan di tahap gas. Menjual senjata hidup ke aula prasasti telah membuat ketenarannya meroket, dan banyak interaksinya dengan tokoh-tokoh terbaik telah membantu dalam hal ini. Nama Defying Demon sekarang sudah cukup dikenal, dan banyak keluarga kuat telah membuat rencana untuk merekrutnya. Nuh dapat menebak bahwa para kultivator yang kuat akan mencarinya di periode berikutnya, dan dia tidak ingin melalui hal itu. Ia takut akan bertemu dengan seseorang yang dapat memaksanya bergabung dengan suatu organisasi. Itulah bahayanya jika kita berada di posisi terbawah dalam rantai makanan. Noah beruntung dengan pertemuannya, tetapi setiap kultivator di tahap cair atau lebih tinggi memiliki kekuatan untuk memaksanya bergabung dengan sebuah organisasi. Chief Ash, Thea, dan Saul tidak berniat menggunakan metode kekerasan, dan Noah ingin pergi sebelum dia bertemu seseorang yang akan melakukannya. Kenalannya juga bisa berubah pikiran jika dia bertahan terlalu lama, jadi dia tidak bisa ragu lagi. Noah segera meninggalkan restoran setelah mendengar jawaban Fergie. Kota Fagona tidak bisa menawarinya apapun untuk saat ini, jadi dia berangkat segera setelah mencapai perbatasannya. Dia telah merencanakan rute menuju negeri kejatuhan, tapi dia belum ingin melakukan perjalanan. Noah harus menyelesaikan masalah jubah tersebut sebelum menyelam jauh ke dalam hutan belantara. Dan hanya pelatihan jangka panjang yang dapat meningkatkan peluangnya untuk berhasil menangani item tersebut. Tingkat menengah sedikit lebih lemah dari tahap cair tetapi lebih kuat dari tahap gas. Itu akan menempatkan Nuh pada posisi yang sulit jika dia adalah seorang kultivator sederhana, tetapi status hibridanya memberinya harapan dalam masalah ini. Selain itu, dia telah mengatasi hambatannya, jadi dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya lagi sebelum menguji betapa sulitnya mengendalikan jubahnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1339 Kepemilikan. Nuh telah belajar bagaimana dia harus maju melalui tingkatan dewa. Penggarap peringkat 7 perlu memperluas individualitas mereka dan membuat mereka mampu mempengaruhi hukum di sekitar mereka. Keberadaan mereka harus menjadi dunia lengkap yang dapat berinteraksi dengan alam yang lebih tinggi. Keyakinan itu berasal dari gabungan petunjuk dan pemahamannya. Bumi dan pengalamannya di aula prasasti telah mengajarinya apa yang harus diperjuangkan oleh seorang kultivator dalam tingkatan dewa, namun pengetahuannya tentang masalah ini masih samar-samar. Pangkat yang berbeda biasanya mewakili tahapan berbeda dalam perjalanan kultivasi. Tahu bahwa dia akan menjadi dunia yang berada di puncak tingkatan dewa, tetapi dia tidak menyadari berbagai langkah yang harus dia ikuti untuk mencapai tujuan itu. Dia hanya bisa menebaknya untuk saat ini. Namun, langkah pertama tampak cukup jelas sekarang. Individualitasnya harus belajar bagaimana mengendalikan hukum di sekitarnya. Itu adalah efek yang sama dari dunia gelap, tapi Nuh harus mendapatkannya dengan satu-satunya kekuatan keberadaannya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencapai peringkat ke-8 hanya ketika individualitasnya berhasil menciptakan domain pribadi tepat di tengah-tengah tanah dewa tersebut. Tebakannya sepertinya berhasil saat dia berkultivasi di dalam gua improvisasi di rangkaian pegunungan di sekitar kota Fagona. Nuh merasakan datangnya hambatan dari waktu ke waktu, namun ia dapat mengatasinya dengan berlatih memengaruhi dunia dengan individualitasnya. Gua dan medan berbatu di sekitarnya telah berubah setelah dia menghabiskan beberapa tahun tenggelam dalam budidayanya. Garis-garis hitam tebal membentang di permukaan biru tempat tinggalnya, dan sebagian gunung di sekitarnya juga berubah menjadi hitam setelah sesi latihan ekstensifnya. Nuh tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, dan dia samar-samar menyadarinya. Masalah yang dipengaruhi oleh individualitasnya akan tetap kembali ke keadaan semula setelah beberapa waktu, tapi dia perlahan belajar bagaimana membuat perubahan itu abadi. Alasan keberhasilannya dalam berkultivasi berasal dari pengalamannya dalam proses tersebut. Dunia gelap telah menunjukkan cara menangani domain pribadi, dan kebanggaan yang diwarisi dari dunia binatang ajaib memungkinkan dia untuk mempengaruhi hukum dengan lebih mudah. Status hibridanya membantu budidayanya, dan hal yang sama berlaku untuk pusat kekuasaan keempatnya. Fitur-fitur yang secara umum mempengaruhi berbagai aspek kekuatannya memperbaiki situasinya dengan cara yang membuat iri para penggarap lainnya. Nuh merasa bahwa tingkatan dewa mendorong keberadaannya untuk mencapai keadaan utuh yang tidak melihat perbedaan apapun di antara pusat kekuasaannya. Dia menduga bahwa tumbuh sebagai dewa akan membuatnya lebih mirip dengan pedang iblisnya karena pedang itu memiliki 4 pusat kekuatan yang menyatu menjadi bentuk sederhana.
Sudah waktunya, pikir Nuh ketika dia merasa keberadaannya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang unggul. Menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pengasingan bukanlah pendekatan utamanya dalam perjalanan kultivasi. Noah menginginkan petualangan, jadi dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan liontinnya begitu dia merasa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang layak. Mendengkur, pedang iblis, dan malam keluar dari dadanya dan menunggu dia mengenakan jubah. Mereka akan menyerang item tersebut jika terjadi kesalahan dan membatasi kerusakannya. Noah mengaktifkan teknik deduksi ilahi, dan lubang hitam di dadanya berputar lebih cepat untuk memperkuat ketahanan pikirannya. Dia membutuhkan kemampuan mental terbaiknya untuk berhasil dalam tugasnya. Liontin itu memancarkan cahaya gelap yang menjadi lebih kuat saat Noah menyentuhnya. Sehelai kain hitam panjang keluar dari tempat penyimpanan, dan aura kuat menyebar ke lingkungan saat mendarat di tanah. Kain itu tidak berbentuk jubah. Itu tidak lebih dari seutas bahan lembut yang dipoles. Tetap saja, Thea telah memberitahu Noah cara mengaktifkan propertinya, jadi bentuk item itu tidak mengejutkannya. Noah membuka pakaiannya dan menarik napas dalam-dalam sebelum menyentuh kain itu. Benda itu mulai bergerak pada saat itu, dan muncul ambisi yang kuat untuk menyatu dengan keberadaan Nuh. Gelombang energi yang dahsyat menyerbu pikiran Nuh begitu kedua ambisi itu bertemu. Dia merasa seolah-olah ada makhluk asing yang ingin mengendalikan pikirannya dan mengatur tindakannya. Hal serupa terjadi pada pusat kekuasaannya yang lain. Lubang hitamnya memperlambat putarannya, dan tiannya mulai membocorkan kegelapan, dan tubuhnya terasa kikuk untuk bergerak. Kain tersebut melihat ambisinya sebagai inti keberadaan Nuh, dan individualitasnya tampaknya setuju dengan hal tersebut. Noah merasakan kepemilikan kekuatannya perlahan bergerak ke arah benda itu saat dia tetap berhubungan dengannya. Mendengkur dan pedang iblis mengeluarkan suara mendesis dan mengaum ketika mereka melihat Noah dalam kondisi seperti itu, tapi dia menolak bantuan mereka melalui pikirannya. Noah merasa bisa menjinakkan benda itu. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Peristiwa dengan kelompok Fergie telah memberikan manfaat bagi tubuhnya, dan dantiannya telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Dia sudah jauh melewati dasar tahap gas. Ambisinya melonjak sementara kain itu mencoba mengendalikan setiap aspek keberadaannya. Kebanggaan, agresi, keserakahan, ketajaman, kehancuran, penciptaan, dan segala sesuatu yang dipicu oleh individualitasnya keluar dari sosoknya dan berinteraksi dengan aura benda tersebut. Pedang iblis selaras dengan individualitas Nuh. Senjata itu meraung saat ia membuka auranya dan membantu keberadaannya menangkis kekuatan kain itu. Nuh merasakan melalui pengaruh yang mencapai pikirannya bahwa dia masih jauh dari tingkat kekuatan itu. Namun, dia menentang sehelai kain yang menggemakan keberadaannya. Dia mendapat keuntungan besar dalam pertempuran itu. Aura kain itu perlahan-lahan tunduk pada keberadaan Nuh setelah pedang iblis membantu dalam pertempuran. Kain itu mulai melingkari lengannya dan berlanjut hingga menutupi sebagian besar tubuhnya. Setelah prosesnya berakhir, Noah merasa telanjang. Dia mengenakan jubah hitam, tapi dia tidak merasakan beratnya. Dia bahkan tidak tahu kemana perginya aura sebelumnya. Sebuah karya seni sejati, pikir Noah. Ciri dangkal itu telah membuktikan bahwa seorang ahli telah menciptakan jubah itu. Noah dapat merasakan bahwa kain hitam pada pakaian barunya sekuat kulitnya meskipun itu bukan kualitas utamanya, tetapi dia tidak merasakan beban dari kekuatannya. Mari kita coba mengaktifkan efeknya, pikir Noah sambil menuangkan kegelapan ke dalam jubahnya. Konsumsi nafas suatu item di tingkat menengah sungguh luar biasa, jadi Noah harus menggunakan banyak kegelapannya untuk melihat efek dari pakaian barunya. Jubah itu berubah ketika energi mengalir melalui kainnya. Helaian kain keluar untuk menutupi setiap bagian kulit yang terbuka. Jubah itu bahkan tidak menyentuh jari Nuh. Hanya sebagian kecil dari wajahnya yang tetap terbuka. Tetapi tudung dan syal yang muncul setelah proses itu berakhir dapat membuat Noah tetap anonim. Nuh dengan cepat mengendalikan jubah itu untuk melepaskan jari-jarinya dari kainnya, dan kain itu mengikuti perintahnya. Item bertulis peringkat 7 di tingkat menengah mengikuti arahannya. Dia telah berhasil menundukkan sesuatu yang lebih kuat darinya. Kelahiran pedang iblis bab 1340 menyenangkan. Nuh melakukan beberapa tes dengan jubah tersebut sebelum memanggil kembali kekuatannya dan mengubahnya menjadi bentuk aslinya. Dia harus memahami berapa lama dia bisa menggunakan kemampuan penyelubungannya, dan hasilnya memuaskannya. Jubah itu membutuhkan banyak kegelapan untuk mengaktifkan kekuatannya, tapi konsumsinya hampir tidak ada setelah berubah sepenuhnya. Penemuan itu meredakan kekhawatiran Nuh karena dia sekarang dapat memperlakukan benda itu sebagai salah satu mantranya. Model jubahnya cukup sederhana dalam bentuk normalnya. Itu ketat dan berorientasi pada pertempuran. Itu tidak memiliki tanda dan pola apapun. Itu tidak lebih dari kain hitam yang ditumpuk untuk menciptakan pakaian yang elegan namun polos. Aku akhirnya bisa bergerak menuju negeri kejatuhan, pikir Nuh setelah dia menghabiskan beberapa bulan lagi berkultivasi di guanya. Fergie telah memberitahunya bahwa dia telah meninggalkan kota Fagona untuk terbang menuju negeri kejatuhan bersama tim barunya.
Mereka memang mendahului Noah, namun perjalanan untuk mencapai tempat itu cukup jauh, sehingga ia punya waktu untuk menyusul mereka. Materi gelap di tubuh Fergie dapat memicu mantra pedang bayangan selama beberapa dekade, dan Noah perlu mengisinya kembali jika dia ingin pembudidaya tetap berada di bawah kendalinya. Tetap saja, akan ada waktu untuk bertemu sepanjang perjalanan, dan dia selalu bisa merasakan berapa lama pembatasannya akan berlangsung. Noah tidak akan menyerah begitu saja pada mata-matanya. Dia telah berhasil menempatkan tikus tanah di dalam organisasi rahasia misterius itu, dan manfaat yang didapatnya membuat Fergie cukup berharga dalam pikirannya. Noah bahkan belum menginginkan pengakuan politik, jadi dia bisa menghindari kecurigaan dengan mudah. Dia hanya ingin menggunakan Fergie untuk merebut sumber daya berharga dan menjangkau area penting sebelum menjadi terlalu terkenal. Perjalanan panjang dimulai dengan Nuh meninggalkan guanya dan terbang lurus menuju tujuannya. Gelang yang disita dari tim terakhir Fergie pada akhirnya akan berhenti berfungsi, tetapi gelang tersebut dapat membantunya mengabaikan radiasi langit putih untuk saat ini. Noah akan membeli versi yang lebih baik dari item tersebut suatu saat nanti, tapi dia tidak ingin menyia-nyiakan Soul Stone untuk saat ini. Mata uang itu dapat membantunya mengatasi beberapa hambatan karena berisi hukum mentah, jadi dia ingin mengumpulkannya sampai dia menemukan sesuatu yang diperlukan untuk perjalanannya. Pengetahuan yang diperoleh di perpustakaan memberi Nuh gambaran lengkap tentang negeri yang harus ia lintasi. Hutan belantara mengikuti pola tertentu di wilayah manusia, dan itu membuat perburuannya menjadi mudah. Setiap lingkungan memiliki satu pemimpin yang mengendalikan spesies dominan. Wilayah tanah abadi sangat luas, sehingga fauna mereka tidak kekurangan keanekaragaman. Namun, mereka semua memiliki makhluk tertentu yang berada di puncak rantai makanan. Ketika Nuh mengetahui ciri-ciri mereka, memburu mangsa yang cocok hampir seperti permainan anak-anak bagi pemburu seperti dia. Dia bisa memanfaatkan sepenuhnya keunggulannya dan mengeksploitasi kelemahan bawaan makhluk-makhluk itu untuk membunuh mereka dengan cepat. Jubahnya juga membuatnya aman dari binatang terkuat di wilayah yang ia lintasi. Item itu bisa menyembunyikan kehadirannya bahkan dari makhluk di tingkat menengah, jadi dia tidak perlu khawatir selama dia terus berhati-hati. Simpanan material Nuh bertambah saat ia terbang melintasi daratan tersebut dan menjelajahi lingkungannya. Pemandangan indah selalu memenuhi pandangannya, dan aura murni tanah abadi selalu menemani perjalanannya. Tetap saja, Nuh memperhatikan bagaimana binatang ajaib di wilayah itu menjadi lebih ganas saat dia mendekati akhir wilayah manusia. Perilaku mereka tidak disebabkan oleh sedikitnya pengaruh para petani. Penyebabnya adalah agresi hebat yang mengalir dari negeri-negeri di kejauhan. Agresi itu berhasil mempengaruhi Noah juga. Dia telah menjauhkan dirinya dari dunia binatang ajaib setelah keberadaannya berevolusi menjadi sesuatu yang melampaui hibrida, tapi aura itu terlalu kuat bahkan untuknya. Nuh tidak memperhatikan fitur itu setelah kenaikannya karena peristiwa setelahnya cukup berantakan. Dia juga berjalan menuju daratan yang tenang saat itu, jadi indranya tidak pernah benar-benar merasakan perbedaan atmosfer. Namun, dia kini mengalami agresi itu secara keseluruhan. Kekerasan yang memenuhi udara membuatnya gelisah dan paranoid, serta memaksanya untuk lebih sering beristirahat untuk menenangkan diri. Nuh menjadi yakin bahwa wilayah binatang ajaib menyembunyikan ancaman yang tidak dapat dia bayangkan. Dia hanya mengalami terlalu sedikit pengalaman di negeri abadi untuk mengetahui efek jangka panjang dari makhluk peringkat 8. Tapi dia tahu bahwa agresi yang berkepanjangan pasti datang dari sesuatu yang lebih kuat. Gerombolan monster yang menyembunyikan bencana hidup, Noah menyimpulkan selama perjalanannya. Itulah satu-satunya kata yang bisa dia gunakan untuk menggambarkan perasaannya terhadap wilayah binatang ajaib. Kesadaran superiornya merugikannya dalam situasi itu karena hal itu membuatnya merasakan agresi itu dengan lebih jelas, tetapi Noah tidak membiarkan hal itu membuatnya takut. Aura itu menyebabkan nalurinya menjadi liar, tetapi juga membangkitkan ambisinya untuk berkembang. Sebagian dari dirinya tidak sabar untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menjelajahi daratan tersebut dan mengungkap rahasianya. Tahun-tahun berlalu, Noah akhirnya merasa terpaksa menghubungi Fergie lagi. Dia harus mengisi ulang tubuhnya dengan materi gelap, dan dia ingin melihat apakah organisasi rahasia telah memberitahunya tentang isu-isu menarik. Fergie tidak menjawab pada awalnya. Noah menunggu berhari-hari hingga mata-matanya mendengarkan pesan mentalnya, namun dia kehilangan kesabaran setelah lebih dari 2 minggu berlalu tanpa balasan. Noah memberikan perintah cepat kepada pedang bayangan pada saat itu. Dia hanya perlu fokus pada hubungan mentalnya dengan mantra itu untuk mengaktifkan sebagian dari kekuatan mereka. Tentu saja, dia tidak memerintahkan apapun yang bisa mengungkap Fergie, tapi dia ingin mengingatkan dia siapa yang mengendalikan hidupnya. Noah tidak keberatan mengancamnya jika itu meningkatkan hasilnya. Fergie menjawab beberapa jam setelah Noah mengaktifkan mantranya. Kultivator sangat marah dengan masalah ini, tetapi Nuh menyuarakan serangkaian ancaman yang membuatnya takut akan nyawanya. Satu-satunya gagasan bahwa organisasi rahasia dapat menyadari pengkhianatannya membuat Fergie gemetar ketakutan.
Bahkan mengungkap Nuh tidak akan menyelamatkannya dari siksaan tanpa akhir setelah teman-temannya mengetahui statusnya sebagai mata-mata. Fergie bahkan setuju untuk bertemu Noah setelah ancamannya. Keduanya harus melakukan perjalanan selama 3 bulan untuk mencapai wilayah yang memungkinkan Fergie memisahkan diri dari kelompoknya dan bertemu tuannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku sedang berburu, keluh Fergie saat bertemu Noah. Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun jika saya ingin mempertahankan status istimewa saya di antara para kultivator tahap gas. Anda juga harus peduli dengan hal ini. Saya sangat peduli dengan nilai mata-mata saya yang berharga, kata Noah sambil mengisi tubuh Fergie dengan materi gelap. Tapi saya curiga dia menginginkan kebebasan. Sama sekali tidak, Fergie berseru sambil menundukkan kepalanya. Aku bersumpah untuk melayanimu, aku tidak akan pernah bermimpi mengkhianati tuanku yang penyayang. Nuh mengabaikan kata-kata itu untuk menanyainya tentang hal-hal penting. Dia telah melakukan perjalanan selama beberapa tahun sejak kepergiannya dari kota Vagona, namun Fergie tidak memberinya sesuatu yang berharga pada periode itu. Tim biasanya tidak menerima misi baru sebelum bertemu dengan pemimpin barunya, jelas Fergie. Itu bisa terjadi ketika sesuatu yang langka muncul entah dari mana. Negeri abadi tidak dapat diprediksi, tetapi Anda tidak bisa berharap untuk menemukan peluang baru setiap dekade. Bagaimana dengan yang lama? Nuh bertanya. Apakah ada sesuatu yang perlu dijelajahi di area ini yang tidak kamu sebutkan saat kamu sibuk berburu? Rasa dingin merambat di punggung Fergie ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan dia terdiam selama beberapa detik ketika dia memikirkan jawaban yang bisa memuaskan tuannya yang gelisah. Lalu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Ada tanah warisan lama yang berjarak beberapa bulan perjalanan dari sini, jelas Fergie. Itu milik keluarga Balro, dan sudah memberikan hadiah kepada beberapa penggarap. Namun, masih banyak hadiah yang terlalu sulit didapat.